Selamat pagi anak-anak Miss, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran IPS bersama Miss Dharma pagi ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka manusia harus melakukan kegiatan atau usaha ekonomi. Nah, berdasarkan proses pengelolaan usaha, maka jenis-jenis usaha ekonomi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan atau diusahakan sendiri, dan yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Ya, untuk lebih lanjut kalian simak penjelasan Miss berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu usaha perorangan. Jenis usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha perorangan memiliki modal yang sangat terbatas. Biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha perorangan antara lain 1. Usaha pertanian, 2. Usaha perdagangan, 3. Usaha jasa, yang keempat industri kecil. Yang kedua adalah usaha yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil atau keuntungan. Bentuk usaha yang dikelola secara kelompok antara lain 1. Firma, 2. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang kelima adalah koperasi. Kita bahas satu-satu contoh usaha yang dikelola secara kelompok, ya nak. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu yang memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Jika ada kerugian, maka ditanggung bersama. Firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Berikutnya cirinya terdapat 2 sekutu atau anggota, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif maksudnya investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif maksudnya adalah investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV tersebut. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nominal atau angka tertentu. Keuntungan yang diperoleh berupa dividen. Jadi dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Selain BUMN, ada juga BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah
yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi azas koperasi adalah kekeluargaan, yaitu dari kita, untuk kita, oleh kita. Selain itu, koperasi juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi didirikan pertama kali oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa Bapak Koperasi Indonesia? Jawabnya adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat baik di desa dan di kota dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh produksi adalah perusahaan yang memproduksi pakaian, bahan-bahan makanan, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor atau penyalur. Contoh kegiatan distribusi adalah agen koran. Kita mendapatkan koran yang dicetak dari percetakan melalui agen koran atau pedagang koran. Ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah berbelanja di pasar, memangkas rambut di salon, berobat ke dokter, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pengaruh atau dampak kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, membuka peluang kerja baru. Ketiga, munculnya usaha jasa pengiriman. 4, mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan. Apabila rangkaian kegiatan ekonomi terkendala, maka siklus kegiatan ekonomi di masyarakat akan terputus. Demikian materi pelajaran kita hari ini. Silahkan diulang kembali video pembelajarannya jika kurang jelas, atau kalian boleh bertanya melalui kolom forum di Google Classroom. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.